Kristen mereka, orang Romawi yang perang itu. Jadi Kristen pertama kali dari mana, Bang? Kalau bukan dari Romawi? Dari Yerusalem, Kak. Oh, jadi yang pengetahuan kalian itu Sebutkan, sebentar. Sebutkan orang Yerusalem yang tidak bersunat dengan makan babi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan nanti ada kamu hujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen ya. Ada Tinora dan juga Aki Farouk ya, dan lawan debatnya ini kocak nih. Semua memang orang-orang Kristen ini ketika berdebat mereka ini apa ya, serasa tidak berpikir gitu. Pasti iman kami hanya itu saja, padahal jelas-jelas apa yang mereka imani itu kalaupun dicocokkan dengan keilmuan tentang bagaimana ketauhidan itu tidak nyambung gitu ya. Padahal kekristenan itu kan mengaku bahasanya Tuhannya itu satu gitu. Itu artinya tauhid. Tapi menduakan, mentigakan gitu ya, satu dalam tiga, tiga dalam satu ya. Nah, itulah yang menjadi kerancuan di dalam kekristenan. Maka ketika Kristen itu berdebat, hampir semuanya tidak masuk di akal. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Kristen itu apa? Yesus datang ke dalam dunia kan untuk mati. Siding. Nah, karena Yesus datang ke dalam dunia untuk mati, untuk menebus dosa, maka dia harus mati. Tetapi dia tetap. Aku nggak tanya itu, Geo. Aku nggak tanya itu. Pelan-pelan Dinda ya, pelan-pelan Dinda. Silakan pelan-pelan. Simak ya. Waalaikumsalam. Yang kutanyakan, apa manfaatnya kebangkitan Yesus bagi Kristen? Silakan. Manfaat kebangkitan Yesus bagi Kristen adalah merupakan sebuah kemenangan, bahwa benar-benar iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan. Di mana tertulis Kristen dapat kemenangan ketika Yesus bangkit? Enggak perlu kau bilang. Tadi kan saya sudah bilang pengikut Yesus adalah Kristen. Ngapain kau bahas-bahas Kristen? Aduh, enggak usah lah kalau selalu mencari-cari kesalahan Alkitab. Tiap hari kalau kita seperti itu, memang itu kesalahan Bang, memang udah salah. Nah, tapi lu hati-hati lah, hati-hati lu, jangan sampai kau menghujat Roh Kudus, itu tidak akan diampuni dosamu. Gimana datanya? Datanya tanya Bang, di mana datanya Bang? Nggak perlu Bang Pangeran, katanya nggak perlu. Kok pakai bicara data? Datanya semua ada, hanya kalian hanya memelintir. Bukan memelintir loh Dinda Gio. Apa manfaat Yesus bangkit? Saya sudah bilang, karena Yesus telah mengalahkan maut, maka kami juga tidak takut sama maut. Ya. Kalau gitu minum racun sekarang. Jadi Paulus berkata, bagi kami itu Kristus adalah hidup, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Nah, itu manfaatnya. Yaudah, meninggal apa sekarang? Silakan. Itu manfaatnya Yesus bangkit. Ya sudah, meninggal apa sekarang, buktikan. Maksudnya? Kan kau bilang kau nggak takut meninggal. Ya udah buktikan meninggal sekarang. Artinya bagi kami tidak takut meninggal. Ya udah silakan meninggal sekarang. Buktikan Markus 16:18. Buktikan Markus 16:18, minum racun maut tidak binasa, silakan. Oh, beda pengertiannya itu. Misalnya begini. Pengertiannya seperti ini. Pengertiannya seperti ini. Jadi jangan kau framing seperti itu. Pengertiannya seperti ini. Kalau misalnya saya datang memberitakan Injil di rumahmu, lantas kau jengkel, kau taruh racun. Itu begitu maksudnya, kau taruh racun, kami tidak apa-apa walaupun kau minum. Begitu. Ngarang kau, ngarang. Begitu maksudnya. Ngarang. Bukan kami mau langsung minum racun. Itu kan menguji Tuhan namanya. Mirna di kafe di Starbucks. Tidak. Sekalipun kamu mau minum racun, itu kan memberitakan firman. Jadi sekalipun aja kamu.
Nggak ada di dalam Markus 16:18, tidak ada dikatakan kalau kau memberitakan Injil nggak ketahuan itu tidak meninggal, ngarang. Makanya aku bilang kalian para ngarang. Dengar dulu, kalianlah yang memelintir Bible itu Yesus sesuai mati, kau dengan bilang orang tidak, yang itu kan sendiri. ngarang namanya itu. Di mana tertulis kalau memberitakan Injil? Di Bukan, mana? negara sudah membenarkan ada Yesus mati tanggal merah itu loh. Negara membenarkan. Kalian apa congor? Kalau ngomong itu pakai berarti dasarmu itu negara bukan Biblemu. Itu kan dibenarkan oleh negara. Karena ada Bible gitu. mengatakan, maka negara Berarti membenarkan. pegangan kalian itu negara bukan Biblemu. Oh tidak, dibenarkan. Segala sesuatu yang dibenarkan oleh negara itu kan sudah dikaji dan itu dibenarkan. Beda dengan kitabmu. Iya. Mana Berarti negara yang benar negara mengaku ya, bahwa bukan Yesus Biblemu tidak ya. disalib? Mana? Di mana? Negara mana bilang Yesus tidak disalib? Negara Lukas mana bilang 22:69 begitu? mengatakan Coba kau tidak tunjukkan. disalib. Coba kau tunjukkan. Nih, kutunjukkan lagi nih data lagi nih. Nih. Pemerintah 1 Republik Timotius, Indonesia yang nih, notabene beragama Islam paling banyak mengakui bahwa Yesus itu disalib. Bagaimana caramu? Yang aku tanya data loh, di mana Yesus berkata, aku akan mati di kayu salib, di mana datanya? Kenyataan dia sudah mati. Aku akan memberikan nyawaku. Kenyataannya, datanya Datanya Yesus memberikan nyawanya. Nih, Dia sendiri yang bilang begitu. sabar. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Yang tidak takluk pada maut ini siapa? Yesus. Karena dia Nyatanya Yesus bangkit. meninggal nggak? Karena dia bangkit. Nyatanya Yesus pernah meninggal nggak? Dia pernah meninggal dan dia Ya dibangkit. udah, berarti bukan dia. Di sini dikatakan tidak pernah meninggal. Judulnya itu kok bilang bangkit, berarti meninggal kan? Loh, di sini dikatakan tidak pernah meninggal loh, tidak pernah meninggal, apalagi Itu bangkit. tidak takluk terhadap maut, itu maksudnya tidak dikalahkan oleh maut. Apa? Makanya dia bangkit, tidak dikalahkan Iya, oleh maut, ketika makanya dia Yesus- bangkit. Ketika Yesus meninggal di kayu salib, ya, dia takluk nggak kepada maut? Iya, dia takluk. Takluk, ya udah sementara Turun ciri ke dalam Tuhan kerajaan tidak maut. Takluk. Tapi Berarti itu bukan Yesus. maut tidak menguasai dia. Maut tidak menguasai Hah? dia. Makanya dia bangkit. Apa? Makanya Di dia mana bangkit. Yesus mengatakan aku bangkit dari kematian? Di mana datanya? Oh iya, buktinya Yesus ada di kuburan tidak ada mayatnya. Buktinya. Hilang mayatnya. Iya, dicuri orang. Menurut Dicuri ajaran orang, sesat gila. dibilang dicuri orang. Ajaran sesat yang bilang begitu. Kan memang benar hilang sekarang. Makanya ini, seperti ini. mahkamah Lukas agama 24. itu penyesat. Makanya sekarang Lukas sampai 24. mahkamah Dengar dulu, agama Gio, itu. Gio. Sabar dulu. Lukas 24 nomor 3 mengatakan, ya, murid-murid Yang kehilangan jelas- mayat Tuhan Yesus. Kalau memang mayatnya sudah kelihatan, Saat sudah Yesus ketemu, mana bangkit datanya? adalah mengalahkan maut. Walaupun Yesus ini turun Kristen dalam kerajaan maut, tapi Gio. dia tidak terkalahkan. Gio, Pada kenapa hari yang Kristen ini ketiga kalau dia diskusi itu bangkit. kemana-mana, Gio? Kenapa kalian tuh kalau diskusi itu tak kemana-mana, lari sana, Anda lari sini, kemana-mana kenapa gitu? kok diam aja kau baru datang kok. Kau tidak tahu apa-apa kau. Cuma, kau bilang tadi kan Kristen gak takut mati, coba kau pendiam. Kau tidak tahu apa-apa kok, kau turun aja. Kau tidak tahu Gio. apa-apa. Gio, kau bilang tadi kan Kristen tidak takut mati, coba kau Iya pendiam. memang. Kristen Coba tidak kau takut pendiam. mati. Memang kulihat lu wajah kau Mati yang takut adalah mati juga. keuntungan. Kalau misalnya kami Coba mati, pendiam. itu keuntungan. Karena kami sudah mengikuti Pendiam, Yesus. pendiam. Jadi jangan kau framing. Lebih baik kau turun, kau tidak tahu apa-apa. Coba wajah yang mana? Ayo Gio, mana? Coba open cam dulu. Takut matinya kau, penipu juga kau memang. Nah, lanjut bang, ternyata Kristen takut mati dia. Gio. Ya. Kan dalam Markus 16:18 dikatakan, Coba lihat tanda Matius ini 20. menyertai orang percaya, salah satunya minum racun maut tidak binasa. Sekarang saya tanya, Matius kamu 20. percaya enggak Baca dengan pada Matius Yesus? 20.
Gak mana-mana. Gak mana-mana. Gimana? Baca ke Matius 20. Iya, Matius 16 dan 18. Kau percaya nggak sama Yesus? Coba kau baca Matius 20 ayat 28. Oh, kalau di nomor 18-nya kok jijik sama Matius 16 28 Matius 20 ayat 28. Hah? Kau baca. Iya, kalau sama Matius 16 kok jijik gitu. Sebentar. Gitu teman-teman. Kau baca dulu Matius 16 20 ayat 18 mereka 28. jijik sama Matius 16 18. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Matius anak 28 manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk Berarti dia memberikan Nyambung loh. dan Berarti untuk dia memberikan whiters. nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia memberikan nyawanya, dia sendiri yang Berarti dia bilang. waiters kan? Dia datang untuk Dia melayani kan? sendiri yang Berarti waiters bilang dia gitu dia pelayan. akan memberikan nyawanya. Begitu. Oh, berarti dia bundir. Bundir. Maksudnya Mereka lihat Tuhan bundir ya. walaupun kau ejek-ejek, Hah? walaupun kau ejek-ejek Tuhan kami tidak ada masalah, kami tidak ada masalah. Tapi itu Dia dampaknya nggak masalah orang Tuhan tidak ada masalah. Tapi hati-hati kau ngomong karena kau menghujat Tuhan. Kok menghujat? Kau menghujat Tuhan Yesus, tapi hati-hati kau menghujat dia Roh Kudus. menyerahkan nyawanya. Kalau Berarti dia Anda menghujat Roh Kudus, kau kan? hati-hati. Itu saja. Kan kau Tentara Romawi yang bunuh dia aja baik-baik saja kok. kau sudah pernah merasakan bagaimana Kristennya. Jadi sekarang kau meninggalkan Yesus dan kau hati-hati. Aku baik-baik saja loh, bukan aku Ya, tinggalkan memang, Yesus. menurut Aku tidak dunia tinggalkan hatinya. Yesus, Gio. Secara dunia kau baik-baik saja. Tapi hati-hati kau dipantu terus, pantau terus oleh Tuhan Yesus. Loh, itu kan mimpimu. Tidak. Yesus berkata dalam Dan itu kan dalam Alkitab, bukan dia nggak mimpi. bisa berbuat apa-apa dalam Tidak ada Matius. hubungannya. Tetap Matius 23 juga. Tidak ada hubungannya. Matius Tidak ada 20 nomor hubungannya. 23. Dengar dulu, Gio. Gio. Saya. Dengar dulu, modal congor aja tuh. Matius 20 nomor 23, Yesus berkata, ya, dia tidak bisa memastikan siapa yang duduk di sebelah kanannya dan siapa duduk di sebelah kirinya. Nggak tahu Yesus. Jangan kau ngarang-ngarang kau tentang Yesus, menghujat Yesus kau loh, Gio. Makanya saya bilang kalian yang mempelintir dan memframing Yesus keinginan dan Bapak kebutuhan Yesus dan kalian. Bapak. Kalau kalian ingin hidup bebas, dosa jadi tebus, kalian jadikan nama Yesus sebagai tumbal untuk Yang menebus dosa penting, kalian. yang penting kan memang dia adalah tumbal kami karena harusnya kami yang dihukum. Harusnya kami yang dihukum. Harusnya kami yang Yesus dihukum. apa tadi Gio? Gio, Tapi Yesus dia apa? tumbal. sendiri yang menyerahkan nyawanya. Tumbal bang, tumbal Kristen. Tumbal katanya. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya buat kami. Ini selesai lanjut dulu Bapak ya. Hati-hati. Saya peringatkan kau hati-hati ya. Yesus memang tumbal kami kan. Hidupmu akan gelisah seterusnya. Saya Gio, ingatkan Gio. kau, Faruk. Gio. Faruk, saya Jadi ingatkan betul Yesus. kau, Jadi betul hidupmu Yesus itu akan tumbal kalian. gelisah selamanya. Betul. Karena kau Oh, selalu betul. menghujat Tuhan Yesus. Dia adalah yang menciptakan kau. Gio. Jadi kau mengatakan kalau Yesus itu tumbalnya Kristen gitu. Oh iya, ndak usah kau bicara kau diam saja. Ndak ada kau ilmu ke. Enggak. Tadi kok kau bilang pula Yesus. Kenapa kau bilang pula Yesus tumbalnya kalian? Memang, karena kan dia menebus dosa kami. Oh, jadi tumbal lah dia ya. Fakta sejarah. Ndak usah kau cengengesan, tidak usah kau cemburu. Itu fakta sejarah. Dan sesuai dengan judulnya Faruk ini kan apa manfaat Yesus bangkit? Ya, Berarti manfaat jawabannya Yesus bangkit untuk tumbal adalah Kristen. dalam mengalahkan maut. Berarti jawabannya untuk tumbal kalian gitu. Iya. Iya Gio. Nggak ada masalah buat kami kan, nggak usah kau campur kan. Itu kan hidup bagi kami. Enggak, jadi kenapa kau bilang pula Yesus itu tumbal kalian? Mana Faruk itu? Kau lari Faruk, Enggak, kenapa? dia lucu loh sama kau. Masa kau bilang pula Yesus? Faruk, kenapa kau lari? Tumbalnya kalian. Kau Kenapa Faruk kau bilang gitu? lari? Enggak, kenapa kau bilang Yesus tumbal kalian gitu? Kenapa kejam kali kau? Kenapa? Tidak ada masalah, itu buat kami. Ngapain kau canu? Enggak, jadi itu betul ya. Jadi Kristen ini menumbali Itu Yesus. kan urusan kami. Ih, jahat kali kalian.
Jahat kali kau, Siapa yang Gio. menyelamatkan kau? Siapa yang menyelamatkan kau? Kami. Ya. Kalau kami bertakwa dan beriman, kalau kalian siapa yang menyelamatkan? Beriman bagaimana? Ada apa standarnya beriman? Sedangkan junjunganmu saja bagaimana berimannya? Apalagi kau? Kau apa sih? Enggak, jadi itu betul tuh. Kalau Yesus itu tumbalnya Kristen itu betul. Junjunganmu saja berimannya bagaimana? Kau apa? Enggak, jadi itu betul tadi. Kau hanya debu. Kau tidak Gio, tahu Gio. apa kok mau beriman. Gio. Jadi betul kalau Yesus itu tumbalnya Kristen, betul itu. Iya, teman-teman 275 kata Gio, ya Masa Yesus itu beriman tumbal. pendusta pengkhianat. Mana ada beriman begitu? Enggak, Gio. Ah, Gio. nggak usah. Nggak Aku mungkin. penasaran loh. Aku Kami penasaran. Jadi diselamatkan oleh Allah sendiri. Halo. enggak, jadi Yesus itu betul ya tumbal kalian, Gio. Bang, aku nggak terima loh, bang. Coba lu kerja dulu, bang. Kok bisa Di Gio sini mengatakan? hujan, Faruk. Di sini hujan tidak terdengar. Tidak terdengar. Abot dia. Dibilang pula Yesus tumbal. Kejam kali kalian, jujur kali kalian mengatakan kalau Yesus itu tumbal. Nggak ada otak kalian. Ya Ima, selamat siang Ima. Islam Pakistan kau. Ima, Islam Pakistan. Ima. Mana tadi? Jiwa. Selamat siang Jiwa. Jiwa, selamat siang. Ya, Dokter Arjuna, Islam Pakistan, Bang. Temennya masuk. Sini dah bang, masuk. Percaya nggak nih? Nih, sayang sekali ya dari ulang. Tunjukin barcode dari ulang. Gitu kan. Ya, Dokter Jiwa, Dokter Arjun, Islam Pakistan, Bang. Pertentangan. Nah, kira-kira di mana saya salah bacanya, Bang? Salah Iya, bacanya di mana? Tadi abang bilang tidak pernah membawa damai, makanya saya tidak mau. Ini Yesus sendiri yang mengaku. Gimana, Bang ini? Bukan, benar tadi yang dibaca sama abang tadi, benar. Tapi aku saat abang bercerita, abang bilang tidak pernah, itu yang saya tidak setuju. Ih, orang Yesus sendiri yang mengaku dirinya Benar. tidak pernah membawa damai. Bukan tidak pernah, tidak membawa damai. Ya, bukan tidak membawa pernah, damai. Bang. Ya sudah, saya ikuti. Bukan membawa damai. Artinya di sini Yesus lolos tidak menjadi sebagai anak Allah. Karena salah satu syarat menjadi anak Allah, dia harus membawa damai di atas bumi. Sementara Iya. Yesus mengaku dirinya itu bukan membawa damai, melainkan Benar, Bang. pertentangan. Tapi konteksnya abang harus tahu. Kenapa Waduh. Yesus bicara seperti itu? Gitu loh. Konteks lagi. Ya kenapa Yesus bicara seperti itu, Bang? Abang kan nggak tahu kan kenapa Yesus bicara seperti itu? Abang harus tahu. Jadi maksudnya Yesus sedang mengajarkan, sedang memberi semacam nubuat atau ramalan bahwa nanti kalian kalau menerima saya maka kalian akan mendapat konsekuensi seperti ini. Seperti itu loh, Bang. Berarti di sini poinnya di sini Yesus membawa damai atau Yesus membawa pertentangan? Coba baca ayat-ayat yang lain lah, Bang. Kalau ayat seperti itu kan abang tidak Saya paham. tanya ke abang. Yesus di sini membawa damai atau tidak membawa damai? Membawa damai, Menurut Bang. pengakuan Yesus. Membawa damai. Oh, sakit Bunda Nora. Sakit ini orang, bener. Bukan sakit, abang yang tidak paham. Pokoknya gini aja Bang Dewa Ya. tanya aja sama dia. Di mana tertulis dalam Bible, aku datang membawa damai. Di mana? Oh, banyak, Bang. Ya, coba saya kasih satu. Yesus yang berkata ya, bukan penulis ya. Silakan. Aduh, gimana ya? Oke, nanti kapan-kapan kita diskusi lagi ya, karena saya lagi nyetir. Bukan berarti saya lari, enggak. Saya enggak lari. Cuma kebetulan saya lagi nyetir, jadi saya harus fokus di jalan. Karena pertama, saya nggak bawa Alkitab. Karena Alkitab saya di dalam handphone. Jadi kalau misalnya saya baca kan, jadi terjeda itu.
Seperti itu bang. Ya lagian gini Jeja, kalau kau pun mau lari nggak apa-apa juga nya. Enggak, saya nggak lari. Nggak lari saya. Ya andai Kalau untuk mau membela apa juga, orang murid-murid Yesus saja pun lari juga kalau ketika Yesus ditangkap kan. Iya, betul. Tapi maksud saya dalam konteks diskusi bang, saya nggak lari karena untuk apa lari? Ya udah bang, Gitu, Bang. makasih banyak bang ya. Jadi sebenarnya saya itu Bang Jeja. Tadi kan Bang Jeja mengatakan begini, ya, yang menerima Yesus konsekuensinya itu adalah seperti ini. Seperti itu bawa damai apa pertentangan? ya jadi begini kak. Yang dimaksudkan Yesus Udah dalam jadi ayat ini, begini mah udah. Yesus sedang berbicara bahwa kalau kalian menerima saya, itu nanti akan mendapat tantangan dari keluarga, dari orang-orang di sekitar kalian. Membawa pertentangan atau membawa damai? Membawa damai. Iya. Yesus datang membawa damai. Sabar. Oke, kalau kau katakan. Terus sekarang saya tanya, Muhammad datang membawa damai Saya enggak? belum selesai. Bang Jejak tunggu dulu dong. Kalau kau katakan katanya menerima Yesus membawa damai, bagaimana yang kita lihat beberapa ratus tahun yang lalu atau berapa ratus tahun yang lalu perang salib. Perang salib itu adalah perang paling terbesar, yang paling begis yang terjadi di dunia. Itu bagaimana ini? Lawan siapa dia? Itu yang mimpin siapa? Itu perang salib itu Kristen dengan Kristen. Enggak, saya tanya, yang mimpin siapa? Kristen dengan Kristen. Saya tanya yang mimpin perang itu siapa? Muhammad atau Yesus? Kristen dengan Kristen, perang salib itu Kristen dengan Kristen, masa nggak baca sejarah Iya, sih? makanya saya tanya, Yesus sendiri yang mimpin perang itu atau Muhammad yang itu pertanyaan saya. Saya mengutip perkataan abang, yang menerima Yesus, kata abang, itu konsepnya menerima Yesus itu akan membawa damai. Sementara Betul. perang salib itu Kristen dengan Kristen, bang. Itu bagaimana? Ya, mungkin Kristen beda kali ya. Ya, Kristen politik kali. Tahu rebutan Tuhan lu. Ya enggak? Perang salib 1, 2, 3. Kok bilang berbeda? Iya, itu kan bukan orang Kristen mereka, orang Romawi yang perang itu. Jadi Kristen pertama kali dari mana, bang? Kalau bukan dari Romawi? Dari Yerusalem, Kak. Oh, jadi yang pengetahuan kalian itu Sebutkan orang Yerusalem yang tidak bersunat dengan makan babi. emang kalau Kristen itu harus tidak boleh makan babi atau harus makan babi ya gitu ya? Emang kalau orang Yahudi nggak boleh makan babi atau tidak Kalau boleh saya tanya, tidak makan Yerusalem, babi gitu ya? oke, saya tanya sekarang, Yerusalem itu kota kudus apa enggak? Ya kota Kudus dulu. Bagaimana mungkin kota kudus dihuni dengan penghuni yang makan babi dengan tidak bersunat? Kristen itu dari Romawi, gimana sih? Oh gitu. Ya berarti kan Bang, pengetahuan kalian kan belum sampai ke sana kan? Kristen dari Yerusalem. Maksud saya gini, tadi saya naik ke room ini. Dongong, Ini tuh hanya nanya. lu dongong. Saya masuk ke room ini tuh saya hanya bertanya, kena apa yang diajarkan oleh Muhammad? Gitu loh pertanyaan Kalau saya. botol itu jangan dipelihara lah, bang. Pertanyaan. Suruhlah kau. Bagaimana mungkin dia bilang Kristen itu dari Yerusalem? Sejak kapan orang Yahudi itu di dalam Bait El-nya itu ada tanda salib? Ngawur kamu. Bunda, mumpung rame, Dewa mau iklan. Silakan. Saya juga nanti ntar lagi mau rungkatin. Ya. Lanjut. Wah, jangan dulu, belum nyampe 500 nggak bisa WD, Bunda. Bentar dulu lah. Ya ini, ini ya, Dewan nulis satu buku ya. Satu buku ini isinya mengenai soal perbandingan antara Islam dan Kristen, nubuatan, mujizat, betapa luar biasanya Al-Quran Nur Karim itu.
Ini ada sekitar 200 halaman. Ada 200 halaman. Kalau ada yang minat, silakan itu untuk melawan para penghujat, untuk melawan para penghina-penghina Islam. Ini bukunya. Sudah Dewa rilis, sudah Dewa tulis sebanyak 200 halaman. Mengenai soal harganya, Dewa tidak mematok harga. Ada yang Dewa menghabiskan fotokopi di atas 40.000, di bawah 50.000. Kalau ada yang minat, silakan DM ke Dewa ya. Ini ilmu, ini untuk melawan para subater-subater, pitnahan-pitnahan, sekaligus untuk membentengi umat dari pemurtadan yang dilakukan para misionaris. Nah ini, silakan DM ke Dewa ya. Ini bukunya, lengkap semua, ada 200 halaman. Ya, gitu aja Bunda. Makasih banyak Bunda. Sama-sama. Silakan DM Bang Dewanya ya. Silakan DM Bang Dewanya. Ini momot saya sudah tidur ini. Mantap Bang Dewa, iya mantap. Saya udah DM, oke. Ya. Jadi bagaimana? Yang penonton 1,4, 1,3 kita rehat dulu karena saya juga sudah ngantuk. Udah berapa hari ini nggak tidur-tidur loh. Yang 1,3 kita rehat ya. Saya sudah ngantuk. Oke? Semangat Bunda, iya. Rehat dulu, nanti malam. Nanti malam. Saya lagi nggak sholat. Saya lagi nggak sholat. Matanya udah capek, itu mata Bunda juga udah capek, udah sendu. Mata sendu itu mata seneng duit maksudnya. Itu Bunda ya. Mata apa? Mata apa Bang Dewa? Seneng duit. Mata apa? Ya udah, rungkatin lah Bunda ya. Rungkatin Bunda, istirahat lah ya. Oke.